Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Jeje Rizky dari kelas TISE 23SH. Pada presentasi UAS kali ini, saya ingin mendemonstrasikan sedikit tentang ekosistem micro apps yang telah saya bangun. Jadi, proyek ini tuh nggak hanya terdiri dari satu aplikasi, tapi ada 4 program yang saling terintegrasi gitu. Aplikasinya tuh ada bookstore sebagai marketplace gitu, toko buku. Terus ada BookPay, Imani. Jadi sebagai Imani atau nanti di dalam bookstore-nya tuh sebagai metode pembayarannya. Terus ada dua layanan backend yang nanti tuh buat nopang kedua aplikasi itu. Jadi Imani ada gitu backendnya. Terus bookstore juga ada backendnya. Jadi alih-alih kita mendemonstrasikan aplikasinya saja gitu, saya ingin membedah arsitektur dan logika terlebih dahulu. Jadi dengan begitu kita tahu tuh bagaimana program itu terkhususnya dua aplikasi tersebut saling berkomunikasi dengan aman. Jadi untuk memulainya kita mulai dari bookstore saja terlebih dahulu. Jadi singkatnya itu saya di sini memakai arsitektur clean. Jadi ini tuh arsitektur yang kita pisah-pisah per fungsi gitu, biar tidak numpuk di satu file aja. Jadi mirip konsep NVC atau lebih tepatnya mungkin disebut arsitektur feature first apa namanya? Feature first arsitektur atau kurang lebih begitulah. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada folder core dan folder feature yang apa namanya yang dipisah gitu. Jadi ini tuh bakal jadi pilar kita nih. Nah, untuk pertama mungkin kita bedah di core dulu aja kali. Jadi di dalam core tuh ada constant, provide, root sama service ya, time sama widget. Jadi di core ini tuh itu posisinya sangat sangat penting ya karena dia tuh kayak pondasinya aplikasi. Jadi semua hal yang bersifatnya global tuh ada di sini gitu. Kayak rutes rutes ini buat jalur kita nanti navigasi gitu buat menavigasikan page dari fitur-fitur ini. Terus ada pengaturan tem, ada service yang isinya tuh nanti itu penting gitu buat fungsi-fungsi di webnya. Kayak misalkan di awal kita nih bahas konstan dulu ya. Jadi di dalam konstan tuh ada IP caller. Ini tuh untuk caller up. Jadi aplikasi kita tuh nanti jadi lebih konsisten aja gitu pewarnaannya. Dan kita nggak harus menulis warna warna yang akan itu apa yang namanya yang akan dipakai itu berulang kali. Kayak misal kita pengen warnain apa background gitu warna putih. Jadi kita harus nulis ulang ini nih. Belum lagi warna putih itu ada cukup banyak ya kan. Nih dari color palette di sini itu tuh ada banyak. Jadi kalau misal kita lupa dengan kode kode warna atau apa gitu, itu kan jadi nggak konsisten. Makanya kita pecah jadi di sini. Untuk berikutnya itu ini IP constant yang dimana berisi base URL untuk project kita. Sebenarnya ini bisa diisi localhost. Cuman dikarenakan saya ingin terkoneksi dengan perangkat mobile saya sebagai nanti interface-nya. Jadi kita gunakan IP address yang ada di jaringan saya. Jadi IP address ini bisa membuat perangkat kita tuh apa namanya
program ini tuh terhubung dengan beberapa device dari eksternal tanpa kabel. Kalau misalkan kita udah masukin apa namanya, udah masukin aplikasi kita ke dalam HP ini. Nanti kita apa namanya, kita demonstrasikan nanti. Untuk ini endpoint, untuk API, dan ini juga nih. Ini untuk out, ini untuk produk. Ini buat ngambil token nih, buat verifikasi token. Terus ini buat refresh, ini buat token notifikasi, ini buat produk, ini buat profil, card, order, sama checkout. Ini batasnya, batas waktu terkoneksinya. Jadi ini tuh buat apa ya, nyatuin backendnya nanti. Kalau pakai localhost, kalau kita running si fluternya dari sini, dia masih bisa terhubung ke backend. Tapi kalau misalkan kita pindah device gitu, dengan laptop sebagai backend dan di HP itu running dari aplikasinya, itu tuh harus pakai satu jaringan ini. Kalau beda dia nggak terkoneksi. Oke, selanjutnya itu ada IP string. IP string itu buat ya nyimpen nama doang sih. Jadi di sini tuh ada nama aplikasi, ini out, ini misal daftar keluar, email, password, dan lainnya. Terus ada message, ada hint, ada error, dashboard, dan kita juga bisa nambahin nanti nih kayak order atau apa gitu. Kita bisa tambahin di sini nih. Terus untuk berikutnya itu time provider. Jadi di time provider ini itu untuk ini ya apa namanya, untuk jadi button switch gitu, kayak bukan button switch sih, jadi buat fungsi time. Jadi kita misalkan kita punya nih uptime di sini. Di sini tuh saya memakai dua mode, yaitu eh, light dengan dark. Nah, pada ini tuh kalau misalkan kita mau switch, kan ini nggak apa ya, nggak bisa langsung terhubung gitu. Jadi kita pakai provide sebagai itunya apa namanya, pentriggernya gitu. Jadi provide di sini juga buat sebenarnya buat alur bisnis sih kalau provider secara keseluruhan gitu. Tapi di sini kita bisa lihat dia menjadi sebuah apa ya, trigger button untuk dark mode gitu. Jadi dark mode ke light mode itu dia jadi buttonnya pakai chain notifier. Di sini juga ada load time. Load time di sini itu kesimpan via lokal. Jadi ketika kita keluar, misal kita pakai dark mode gitu di awal-awal, atau terus kita pengen ganti tema ke light, terus pas keluar lagi, terus kita close aplikasi, pas masuk laginya itu kita pakai data yang terakhir kita masukin. Kayak misalkan kita terakhir masukin tuh like, ya dia akan nampilin like gitu temanya. Untuk yang ke ini sih ada router ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu router tuh ada buat navigasi gitu. Jadi navigasi antar kode. Misal antar page. Jadi misal nih di sini nih, di sini kan ada splash ya, splash page. Jadi di splash page itu dia ada sebuah fungsi feature out check gitu, check out. Jadi ngecek kondisi kalau misalkan si secure code ini ada sebuah token gitu yang tersimpan, dia bakal luncurin ke dashboard. Kalau enggak ya ke login gitu, suruh login. Jadi out ini ngecek dulu nih ada apa enggak.
Nah, jadi root itu kayak ngasih tahu gitu. Kayak misalkan, nih dashboard ini ada di mana? Ada di root gitu kan, di app root. Kita cek di sini app root. Oh, di sini nih. Nah, dari app root ini kan buat apa namanya? Kayak jalur navigasi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dia bakal diarahin ke mana? Yaitu ke dashboard page yang ada di presentation di feature. Jadi begitu untuk root. Yang kedua ada di yang lainnya tuh ada service, ada biometrik, terus ada books bookstore pay service. Jadi ini tuh yang handle deep link ya. Terus ada Dio client yang tugasnya tuh nembakin API ke backend. Jadi dia nih kepala yang ngekoneksiin kita ke itu ke mana tuh namanya ke backend. Terus di sini juga ada buat notifikasi doang, notifikasi lokal. Terus di sini ada secure out token secure storage, di mana itu buat nyimpen out token. Oke, sampai di sini kita udah ngejelasin tentang core. Mungkin selanjutnya tuh feature. Di feature ada out, card, dashboard, sama order. Kita juga bisa apa namanya? Kita bisa lihat di sini ada model, model respon gitu, out respon. Jadi si ini tuh kayak semacam blueprint. Jadi dia nampilin blueprint, kita ngejabarin blueprintnya apa, terus kita translate atau terjemahkan agar si Flutter ini mengerti gitu. Karena ini kan ngambil dari si backend. Jadi kita ituin ke JSON gitu. Oke, ini juga sama nih. Terus di sini ada domain, repositories, yang dimana mungkin dari sini dulu. Di sini tuh kita bisa lihat ini tuh abstrak. Jadi ini tuh masih konsep abstrak yang mana ini menampilkan sebuah fitur yang akan kita itu yang mau kita buat. Jadi implementasinya tuh ada di sini, di implement. Nah, ini fitur yang tadi Firebase itu Firebase token. Di sini ada presentasi page. Nah, yang paling penting tuh ada di sini nih, di out provide. Jadi di sini tuh yang kemungkinan menghandle alur bisnis dari out kita. Kayak misalkan di sini kita bisa lihat dia handle dari register, terus dari login setelah verifikasi email, terus ini ada verifikasi to backend gitu kan. Terus di sini juga ada login with email, terus login with Google. Intinya segala segala logika bisnis tuh di provider adanya. Ini logot tuh. Terus ya kalau ini hanya widget sih. Widget ini cuman buat nanti dipanggil aja gitu. Jadi kayak pecahan kayak misalkan button button sih ini. Jadi ketika dipakai sama page apa namanya page login sama register si logon Sigin ini nggak harus bikin lagi gitu, nggak harus bikin ulang. Jadi tinggal panggil aja kelasnya. Misal ini kelasnya tuh button Sigin.
Di sini kita coba lihat. Kita tinggal panggil aja button sign di sini. Di ini mana email password reset out. Nih ini nih. Bukan. Kalau ini out dari kalau ini fungsi dari kelas yang di provider. Nah, ini di sini nih. Login email atau masuk dengan email. Nah, ini on press dia kayak apa ya? Kayak manggil login Google yang ada di login ini. Kalau belum punya akun, tap gesture, replace ke register. Udah sih gitu aja untuk out. Yang kedua dashboard. Di dalam dashboard cuman ada produk. Ya kurang lebih sama nih. Dia ngejabarin dulu, terus dia translate ke JSON biar Flutter mengerti. Untuk profil juga sama. Untuk domain di sini sama ya. Jadi intinya menampilkan satu page limitnya 10 string kategori. Terus ngambil produk itu by ID. Jadi kita bikin bikin produk apa? Ngambil data produk buat produk list yang ada di dashboard. Terus ini kalau misalkan kita mau ngambil per produk data gitu. Jadi pas kita klik satu barang, kita dapat informasi dari satu barang yang terfokus ke ID tersebut. Kita bisa lihat fungsinya di sini. Udah sih gitu aja. Terus profil juga sama. Untuk presentation ada provider sama. Di sini ngambil cuman ngambil produk doang ya. Jadi dia ngambil produk terus minta apa tembak tembak IP-nya ke Dio client tembak ke backend gitu. Nanti backend ngasih data ke model translate nanti ke sini dapat dia list datanya. Ini juga sama. Dan ini untuk patch-nya. Ini patch-patchnya nih. Oke, untuk out dan dashboard mungkin segitu saja. Untuk ininya tuh ada di card. Jadi di card tuh sebenarnya logikanya sama. Dia kayak ngejabarin blueprint terus translate ke yang dipaham oleh printer karena ini ngambil dari Golang gitu. Ngambil dari Golang. Terus ya udah gitu. Tapi di sini ada dua di mana card produk buat ngambil data produk dulu. Jadi dia ngambil data produk dulu terus ada ini card model nih, card item. Ini buat yang di cardnya. Karena di sini juga dikali ini apa namanya? Quantity dikali dengan harga dikali quantity. Itu subtotal. Ya, kurang lebih sama. Di domain juga sama nih. Yaitu ada fungsi yaitu get, add, update, remove sama clear card. Terus di sini ada providers. Yang di dalam providers itu ada logika bisnis, ya sama. Terus ada card page.
cart page, dan udah. Mungkin yang perlu dipresentasikan tuh di bagian sini nih yang udah mena udah itu apa namanya udah masuk ke deep link, dimana ini item order model itu ya sama, ngambil data model ngejabarin, terus kita apa namanya kita translate ke bahasa yang flutter paham. Terus di sini juga ada, ini kan order item, jadi dia ngambil data data dari order card tadi tuh. Order item tuh jadi kayak data yang nyatuin gitu. Dia ngambil ID barang, produk, sama harga QT subtotal. Di sini order modelnya, jadi dia ngambil total yang dibayar, terus status, alamat, ini di order nih. Terus ngambilin ini. Ya, sama GoPay Deep Link. Ini nanti ini fungsi deep link kita nih. Sama kita terjemahkan ke bahasa yang Flutter paham. Ini cuma berguna saat polling aja sih yang ini. Cuman nge-copy. Jadi buat salinan file tertentu diubah gitu. Yang ini ada domain, di dalam domain di sini kita bisa lihat ada fitur checkout. Checkout itu butuh shipping address sama payment method. Di dalam sini tuh sama my order tuh tampil limit 1 sampai 10. Terus ada get detail order. Nah, di dalam sini kita bisa lihat ada checkout. Ya sama sih. Di dalam implementasi ada my ini get my order, ada get order detail. Ini lebih ke implementasi dari fitur yang kita jabarkan di sini. Dan untuk logika bisnisnya tuh ada di provider. Jadi ini enum status untuk data, dia ngecek si payment ini statusnya apa. Terus kan statusnya idle. Ini timer polling buat countdown. Ini order status, nanti dicek dia checkout statusnya. Terus last order, ada buy get status, payment status check. Di sini ada checkout, fungsi checkout yang tadi. Dia minta ini di sini nih order status loading never. Di sini last checkoutnya tuh dia manggil data shipping, notice, sama payment method. Terus nanti dia kirim ke order status yang ada di order provider yang di atas. Sukses kalau misalkan checkout statusnya sukses, kalau misalkan gagal dia di cache terus nampilin error. Ini page my order, terus ini cek status payment, dimana dia update order, terus request story, get detail order. Kalau jika misal statusnya paid atau idle, catch idle, listening. Jadi intinya dia ngecek perubahan status dari checkout, dari barang yang sudah di checkout. Ini ada start polling, ada stop polling, terus ada update status to paid. Jadi ini tuh dia nembak ke backend dengan API ini gitu.
ID order, terus slash pay. Terus jika responnya 200 tuh ubah last order menjadi last order di sini. Terus ngubah status jadi paid. Untuk page-nya di sini di order tuh ada lumayan banyak. Ada checkout, page my order, order detail, order sukses, payment pending. Jadi ketika di keranjang dia masuk ke checkout. Nah, di checkout ini dia ada select method payment. Jadi dia ada pemilihan payment dulu. Tadi kan karena statusnya tuh required ya, jadi diperlukan. Nah, di sini itu udah masuk ke deep link. Kita masukin label book pay dan value-nya ini book pay. Value book pay ini sama harus sama dengan value yang ada di Android. Jadi sebelum kita apa mengubah sebuah apa namanya bukan mengubah lebih ke kalau kita misalkan mau menambah deep link di main terus di Android manifest kita harus minta perizinan dulu nih. Jadi kita tambahin dulu queries book pay. Jadi biar dia di itu ke sana. Terus jangan lupa tambahin callback. Ini buat alamat dia kembali. Nanti kalau misalkan selesai bayar, kalau callback ini kagak dipanggil, dia bakal stuck di sono. Di mana tuh namanya di book pay ini nih. Ya, terus tadi mana Packstar di sini ada masing-masing payment gitu. Terus ini cuman format price doang. Ini ada place order nih. Jadi harus milih pembayaran terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini need flow itu antara virtual account sama BookPay. BookPay ini kan scam. Jadi dia nggak boleh ada tipe atau apapun di sini nih. Kalau enggak nanti gagal ke deep linknya. Nanti dia di push kalau misalkan sukses. Jadi dia nih itu dulu. Jadi intinya setelah setelah melakukan apa namanya? Setelah memilih barang, terus check out, terus masukin alamat, catatan. Catatan ini sebenarnya nggak perlu, jadi opsional. Catatan sama sama milih metode pembayaran. Nih di sini nih ada nih. Tuh alamat, pencatatan opsional, tambahkan pencatatan penjualan. Ini opsional nih. Dan ini pilih metode pembayaran. Jadi dia value-nya tuh ngambil yang di atas tadi tuh. Terus nanti button relevan. Jadi ketika klik ini dia ke place order. Apakah udah gitu apa belum dia apa namanya? Apakah udah dia milih place order ini? Nanti divalidasi tuh udah memilih apa namanya? Payment method belum? Nanti kalau udah di push ke button checkout, ke button pending. Hmm, nanti dia di route ke pending payment. Tapi kalau misalkan sukses, dia biasanya ke order sukses nih kalau misalkan kita
Di pending payment ini kita kalau menggunakan apa apa namanya jadi ini tuh kalau misalkan pembayaran belum selesai nih, kita menggunakan book, BookPay ini, dia bakal diarahin ke sini. Kalau misalkan kita menggunakan metode yang lain, dia bakal ke order sukses. Ini my order, cuman buat list order doang. Terus ini detail, buat lihat detail doang. Sama-sama get by ID. Kalau ini get apa namanya nampilin list produk apa list ordernya. Nah, di sini nih. Jadi di sini dia ini yang handle kita nanti nih, launch BookPay. Jadi nanti auto launch ke BookPay ketika awal masuk gitu. Terus mulai status pembayaran polling. Terus cek apakah PLB ketunda atau enggak. Terus dengarkan string callback dari deep link dan lainnya. Jadi ini hit info endpointnya nih. Terus ini ada fungsi sama dia pakai build deep build URL untuk mengamankan ini nih data. Terus dia juga nggak lupa ngasih ngasih return URL payment callback biar nanti ketika udah di apa namanya udah ke Imani gitu, ketika sudah selesai melakukan pembayaran dia balik lagi. Ini dia launch ke external application, maestro gagal membuka. Ini kalau misalkan tadi yang saya katakan, kalau misalkan si nih name ininya salah nih, scam name-nya salah, mana sih? Nih ininya salah nih, dia bakal auto gagal. Ini format harga, ini on payment sukses nih. Jadi dia dipanggil ke backend jika verifikasi ke backend jika si status sudah paid gitu. Nanti dia ngebaca di provider order, cek status paymentnya apakah sudah paid apa belum. Ini stop polling, terus final order ref, dia nge-read final is already paid payment, cek status payment status paid. Jika jika sudah selesai debug print pembayaran sukses, status di backend masih pending menunggu itu, menunggu polling. Ya, jika sudah dia bakal di apa namanya dilempar ke order sukses. Kalau enggak ya ke dashboard. Yang leader baru. Terus ini jika jika misal kalau kita apa namanya mencet mencet menekan apa menekan back tombol gitu nanti dia ada ini batalkan pesanan atau lanjutkan pesanan, nanti dia bakal kesimpan terus di apa namanya di push ke my order. Ya di sini tampilan UI-nya meriksa status, cek status. Ini dia ngechecking dengan icon refresh juga. Jadi kalau misalkan kita nggak sengaja kepencet apa namanya kan biasanya ngedirect itu otomatis ya.
Kalau misalkan enggak, kita bisa spam di tombol ini aja nih biar dia ngedirect. Jadi untuk di bookstore cuman segitu. Kita lanjut ke bagian back end katalog. Di katalog ini seperti karena di UTS kemarin ini ngelanjutin, jadi saya nggak harus ngejelasin dari awal, paling hanya update yang akan ditambahkan aja sih, yang saya tambahkan. Ya misalnya yang saya tambahkan tuh di model ada card, dia ngambil ID, ngambil database, ngejabarin databasenya, terus ini juga order item sama order produk sama user itu by default, bukan by default, kemarin udah ada pas UTS. Dan di card ini kita bikin fungsi add, get ID, find card item, update card, delete, find card by ID, dan lainnya. Terus ini clear card. Terus ini ada order. Di sini untuk ngambil, bikin, bikin. Ini bikin bikin ordernya, ini bikin order item, sedangkan ini buat update status. Di bagian service hanya ini sih, jadi dia ngambil itu ada card, exit, quantity, dan lainnya, bisa kalian lihat. Ini juga order sama, tapi di sini ada tambahan di bagian sini. Ini function checkout. Ini get order dan lainnya, dan ini mark order as paid. Jadi ini nandain kalau misalkan order udah kelar, apa namanya, kalau pembayaran udah kelar, statusnya di paid. Terus di bagian card model, udah di bagian handler ada update. Di bagian handler, di bagian card. Ini di bagian card. Di sini card requestnya, tipe card request, add card lagi. Ini informasinya dia yang ngehandle-nya. Remove card, create card. Dan ini order. Dan ini profil. Jadi tugas backend tuh ngambil data dari database terus dikirimkan ke si itu, ke si front end-nya. Jadi si front end tuh kayak si front end minta ke back end, ambilin gua di data ini dong. Nanti si back end ngerespon, oh data ini dia cari, terus dia ini kan ke repository, terus lempar lagi ke handler. Nanti outputnya bakal muncul. Jadi sistem ini terkait satu sama lain. Jadi makanya kalau misalkan backendnya dinyalain tapi ininya enggak, sama aja bohong. Tapi kalau misalkan pelatornya nyala tapi backendnya enggak nyala, sama sama aja, nggak bakal bisa jalan. Terus apalagi kalau misalkan nggak terhubung satu jaringan, misal pengen build device gitu dari Android ke itu juga susah tuh. Soalnya dia nggak terhubung satu sama lain. Jadi aplikasinya kayak bingung. Ini mau menghubungin ke jaringan yang mana. Sedangkan di base URL itu yang terkoneksi itu IP address yang A gitu. Sedangkan yang di HP yang itunya B gitu. Jadi dia tidak akur. Di main ini ada IP.
IP address-nya di bagian, oh iya, di bagian ini nih, di bagian database. Bukan, di bagian routing. Ini di bagian routing kita tambahkan API grup satu nih. Kita tambahkan card order, terus card order, terus ini nih by callback. Ini masing-masing untuk membawa satu fungsi. Kayak misalkan ini add, ini card, ini remove, ini clear, ini checkout, ini get my order, ini get order detail, terus ini callbacknya. Terus ini yang di protect-nya nih. Jadi sebisa mungkin dia harus harus punya JWT token. Jadi JWT token tuh itu token dari backend. Jadi kalau misalkan ketika kita login gitu, kita pengen apa namanya? Kita simpen, kita kan setiap login kita pakai Firebase ya, outnya. Jadi untuk out pakai Firebase, kita misal login terus dapat token Firebase. Nah, si Firebase ngirim ke backend. Si backend nanti memverifikasi terus mau ngasih output tuh semacam token JWT gitu. Makanya itu tuh buat secure. Jadi kayak ngasih KTP terus dibalasnya sama kartu karcis. Nih KTP lo. Oh iya, ini karcisnya. Nanti kalau lo mau mau ambil itu aja. Jadi gitu. Untuk di bagian katalog udah, di INV nggak ada yang diubah sih. Jadi segitu aja untuk katalog. Mungkin lanjut ke bagian bagian ini aja kali. Imani. Untuk di Imani ini sama, tapi dia kayak ada konstan sama ini event endpoint. Dia lebih fokus ke endpointnya. Kalau tadi kan kita sambung sama base URL juga. Kalau ini dia string dicampur sama base URL. Ini ini name app, terus ini versi ya sama. Terus ini handling error. Ini kalau gagal. Ini network IP client. Dia pakai Dio. Jadi ini untuk token juga nih sama nih untuk apa namanya nembak API ke backend. Terus ini router untuk navigasi. Terus ada service. Ini service nih. Di sini ini yang handle deep linknya. Jadi untuk deep link pertama, jadi ketika kita udah apa check out ya, check out terus di pending mentalin itu, mentalin apa namanya? Mentalin semacam kode, dia apa namanya? Semacam URL kayak ini nih, format URL. Nah, itu tuh ngarah ke sini. Jadi di aplikasi apa namanya? Di aplikasi Imaninya bagian ini yang handle nih service ini. Sedangkan untuk callback atau kembalinya tuh ini. Jadi ketika statusnya sukses, dia ngisi reference atau ID itu invoice lah. Terus ini kalau error, ini kalau di cancel, ini kalau di launch. Jadi dia ngebuka apa namanya, ngeluncurin ke aplikasi eksternal terus callback terkirim. Makanya di sini ada dia nyimpen
si apa namanya, bookstore. Jadi di sini nih, nyimpan bookstore lagi. Dia nyimpan apa namanya, nyimpan scam dari itu, dari aplikasi sebelah. Di sini juga kita lakuin hal yang sama ke manifest nih, dimana BookPay itu untuk bayar, ininya pay. Jadi tadi kan yang di sono ditulisnya payment callback. Terus untuk yang lain ini ada temp, app color, textile, dan app time. Terus ada utils. Ini fungsinya untuk tambahan seperti apa ya, mirip widget tapi mirip widget. Jadi dia tuh nanti kalau misalkan ada yang perlu gitu, kayak semacam format currency atau apa gitu, nanti dia dipanggil. Ini untuk apa namanya, format tanggal. Dan di sini ada data resource untuk save token. Save token, delete token ini untuk 2FA karena kita pakai 2FA ya. Ini ada remote untuk OTP, payment remote, dan account. Terus di situ ada model juga nih untuk account, sama kayak ngejabarin terus bukan. Jadi di sini tuh kayak apa namanya? Dia kita cari entity dulu di domain. Domain entity, nah di sini nih entity database. Terus nggak dibikin list object sama sama terus di sini modelnya kayak tadi, terus ditranslatein ke bahasa yang Flutter paham. Terus di bagian sininya itu sama juga untuk user model, dan di bagian repository sama. Ini yang implementasinya ya dari fungsinya itu. Jadi repositorisnya ada di sini nih. Misal di akun kita mau bikin abstraksinya itu get sama get transaksi, get akun sama transaksi diimplementasikan di sini. Terus ini ada use case, terus ada out payment, ada payment. Oke, udah untuk domain. Ada blog, terus ada home sama payment dan lainnya. Jadi kita ke page terlebih dahulu. Jadi di page ini ada page account, out, history, home, merge, sama payment, promo, less, dan lainnya. Di sini khusus buat page aja. Jadi nggak kayak tadi yang kalau misalkan di apa namanya, di toko kan kita pakai
ini ya, mana toko tadi, toko. Nah, di toko tuh di presentasi tuh dia di fitur tuh apa fitur itu di dalamnya domain, sedangkan di sini arsitekturnya tuh clean code-nya kayak gini. Jadi satu page. Ya, di sini ada sukses, top up sama transfer. Kita langsung ke itu aja kali ya, ke apa namanya? Ke demo. Karena ini udah berapa nih? Jer, udah 50 menit. Kita demo up. Di sini Goran main Go. Eh, itu untuk di bagian ininya juga BE-nya Goran main Go. Oh, di sini sekalian nih sambil nungguin. Jadi di sini juga sama nih kayak tadi, cuman di sini kita memakai Redis, Redis sama MySQL sama di INC juga ini kita pakai HTML ya, SMTP email untuk nanti kalau misalkan ada verifikasi dari OTP gitu. Terus ini nama database-nya localhost, ini portnya kita pakai ya port dari apa namanya? Dari Imani sama sama katalog itu harus beda karena dua hal yang berbeda gitu biar nggak bentrok, jadi portnya di sini 180 apa 8080, sedangkan di yang tadi itu itu apa namanya 8089. Terus di handler sama sih fungsinya kayak yang tadi, cuman ya beda beda database aja. Oh, di sini udah nyala. Kemungkinan untuk apa ya, untuk ini nanti kita bikin, untuk demonstrasi kita bikin berbeda aja karena apa ya, karena saya saya running di HP jadi kayak kurang aja gitu. Soalnya di sini dia nggak bisa pakai emulator dan penggunaan RAM saya juga udah menipis. Jadi kita kita demokan di mobile saja. Jadi kondisi ini udah running, kita mana kabel, kita colok kabel. Imani sama Imani sama Boxster kita taruh di bawah, kita record. Jadi di sini kita mencoba login ke Bookstore terlebih dahulu. Di sini passwordnya tuh kita input aja dan masuk. Kita bisa cek cek itunya di sini. Responnya sukses untuk My Catalog Book. Terus kita check out kartu item, terus dia ngambil produk juga berhasil. Kita check out, kita masukkan alamatnya, kita pilih book stock itu book pay,
Oke, nah di sini kita lihat respon dari Golang. Mana Golang? Yang ini nih, kita lihat respon dari Golang. Kita ngambil authenticator terlebih dahulu. Eh, ngulang. Maaf, maaf. Nah, di sini statusnya pahit dan berhasil. Nah, coba kita push callback-nya. Jadi kita kembali ke laman. Oke, untuk itu kita sudah lihat status di sini file pengirimannya itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah saldo yang ada di Imani itu berkurang sama apa ketika kita belanja di e-commerce? Kita pastikan terlebih dahulu. Kita misal di sini ada segini 54 gitu, 1.054. Kita top up dulu. Top up berhasil bertambah. Nah, ketika kita melakukan apa namanya? Melakukan pembelian, kita coba yang banyak ya. Nah, 1.080. Kita pilih bookstore. Ini kita buka. Hot. Ini ke sini aja. Kita masukin authenticator. Ini pencet, bayar. 1.800.000. Kita cek responnya. Responnya ke bawah banget. Nah, ini tadi top up saldo nih. Kita top up saldo awal dari harga dari 1.054 ke 2.054. Oke, coba kita cek transaksinya di sini. Kita refresh. Oke, berkurang. Jadi udah terhubung. Jadi segitu saja presentasi UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.